Selimut brokat menutupi mereka, tirai merambai-rambai. Acu berbaring di tengah kemewahan yang berlapis-lapis. Ia merayap ke atas tubuh Yuan Yu, keringat halus memancar keluar. Tubuh dan jiwanya penuh kelelahan yang penuh kepuasan. Ia menyusup ke dalam pelukannya, melihat melalui bahunya, lalu memandang ke arah jendela. Di balik kertas pelapis jendela, dengan samar-samar ia dapat melihat kembang api indah di angkasa yang amat jauh, melayang-layang dengan bebas di seluruh cakrawala. Apapun yang terjadi di masa depan, dirinya tak akan takut lagi. Perayaan Rentera pun tiba. Perjamuan besar disiapkan di istana Zengjin. Mungkin karena kekacauan sebelum tahun baru itu, pesta malam ini luar biasa mewah. Bahkan Yuan Yu, sang menteri berdosa yang harus mengurung diri di rumah untuk merenungkan kesalahan, juga menerima undangan. Di saat biasa, ia dapat mencari alasan atau berpura-pura sakit untuk tak menghadirinya. Namun, kalau ia berbuat seperti itu sekarang, ia akan sulit menghindari orang yang sengaja ingin memfitnah atau mengungkit-ungkit masa lalunya. Sore itu, Yuan Yu mengenakan pakaian istana dan masuk ke istana. Ia menaiki tangga kereta yang sederhana, sangat tak mencolok. Acu tinggal di kamar. Akhir-akhir ini ia selalu sangat lelah. Selera makannya juga tak terlalu baik. Hanya makan dan tidur saja. Tak nyana, hal ini membuatnya sedikit lebih menawan. Dari mulut pintu, tiba-tiba terdengar suara percakapan yang sayup-sayup. Setelah itu pintu didorong hingga terbuka. Moer melangkah masuk, lalu berjalan ke samping Acu. Ia agak tegang, hidungnya yang mungil merah karena kedinginan. "Moer, ada apa?" Moer bimbang sesaat. Ia berpaling dan melihat ke arah pintu mulut. Setelah lama ia baru bertanya dengan suara pelan, "Ibu, hari ini kita pergi keluar rumah tidak?" Kalau dihitung-hitung, Acu hanya belasan tahun lebih tua dari anak ini. Pada mulanya, mendengarnya sepanjang hari memanggil dirinya ibu, ia merasa tak nyaman. Akan tetapi, setelah itu ia menjadi terbiasa dan menganggapnya bukan apa-apa. Ia duduk dengan tegak, lalu bertanya sambil mengenyutkan keningnya, "Pergi keluar, pergi kemana?" "Hari ini perayaan Lentera. Di luar ada pasar malam, kuil, dan festival Lentera." Mata Moer memancarkan sinar bersemangat. Acu berpaling dan melihat beberapa kepala menjulur ke dalam. Beberapa hari ini, Yuan Yu dilarang keluar rumah. Orang-orang di dalam wisma pun sangat jarang keluar rumah. Acu mencubit pipi Moer, lalu berkata sambil tersenyum, "Baik, kita akan pergi keluar." Wilayah Kimeng sangat luas. Menurut perhitungan zaman sekarang, tak kurang dari 40 juta kilometer persegi, sama dengan 5 negara Tiongkok. Wilayah itu telah berulang kali berpindah tangan selama bertahun-tahun. Walaupun sering dilanda kekacauan karena peperangan, namun penduduknya banyak, dan karena Zhenhuang adalah ibu kota Dakia, penduduknya amat padat. Setelah Acu dan yang lainnya berjalan di jalan, ia melihat bahwa keempat penjuru terang benderang. Berbagai jenis lentera berlomba-lomba menunjukkan keindahannya dan merebut perhatian orang. Penduduk Zhenhuang, lelaki dan perempuan, tua dan muda, bangsawan dan rakyat jelata, tanpa kecuali keluar rumah, bersama-sama merayakan festival yang menggembirakan ini. Seratus sandiwara dipertunjukkan, alat-alat musik gesek dan tiup serentak berkumandang, sebuah pemandangan yang ramai. Perayaan Lentera tahun ini sedikit lebih meriah dari tahun sebelumnya. Suara manusia ramai, suara gong dan genderang menulikan telinga. Anak-anak bermain dengan amat riang. Akan tetapi, ketika satu sichen baru berlalu, tiba-tiba hujan salju turun lebat.
Angin utara bertiup dengan menjerit. Angin rambut putih mengarut tanah, mencabik-cabik lentera yang berwarna-warni. Jingjing memaki-maki dan naik kereta kuda. Para pengawal mengayunkan cambuk dan mereka segera kembali ke rumah. Akan tetapi, angin semakin lama semakin kencang, sehingga kuda tak mau berjalan ke depan. Setelah tiba di tempat yang sepi, salah satu kuda mereka tiba-tiba mengamuk. Ia melepaskan tali kekang dan melarikan diri. Yuchi-san berlari menghampiri mereka. Angin dan salju sudah terlalu besar. Lebih baik mereka mencari tempat untuk berteduh dahulu. Acu mengangguk setuju. Secara kebetulan, ia melihat bahwa di depan terdapat sebuah rumah besar. Ia segera berlari ke depan untuk mengetuk pintunya. Akan tetapi, begitu mendekat ia baru mengetahui bahwa tempat itu ternyata adalah kuil Ansen Raja Singa Yanbei. Walaupun Yan Xincheng dilahirkan sebagai anggota kekeluargaan kaisar, namun karena dicap sebagai pengkhianat oleh negara, jasadnya tak bisa dimasukkan ke kuil leluhur kekaisaran. Rumah besar yang disebut kuil Ansen ini sebenarnya adalah Wisma Yi. Selain peti mati Yan Xincheng dan putra-putrinya, beberapa peti mati rakyat biasa juga ditaruh di tempat ini. Pada mulanya, Dakia masih mengirim pasukan untuk menjaganya dengan ketat. Namun, sejak Yan Kun kembali ke Yanbei dan tak ada lagi anggota kamar dagang Datong yang berusaha untuk mengambil jasad mereka. Sedikit demi sedikit, tempat ini semakin sepi. Kekaisaran tak lagi mau mengirim pasukan untuk menjaga setumpuk tulang putih. Acu dan yang lainnya masuk ke rumah itu. Para pengawal mengambil lilin dan obor untuk mereka. Ruangan itu pun sedikit demi sedikit menjadi terang. Nampak bahwa aula utama yang suram itu penuh sesak dengan papan arwah. Ada pula 20 lebih peti mati. Di bawah sinar lilin yang pucat, mereka nampak aneh dan menyeramkan. Wajah Jingjing menjadi pucat, sepertinya ia agak takut. Ia bersembunyi di belakang tubuh Duoji, menarik lengan bajunya, tak banyak bicara seperti biasanya. Meiki yang mengolok-oloknya. Tak nyana, Nona Jingjing kita mempunyai sesuatu yang ditakuti. Kukira kau ini penitisan setan, tak takut pada siapapun di dunia ini. Ketika mendengarnya, semua orang serentak mentertawakannya. Untuk sesaat, suasana menjadi jauh lebih santai. Sekarang, Rong Er sudah genap setahun. Sepanjang hari terus mengoceh. Jalannya terhuyung-huyung seperti bebek yang baru lahir. Ia memakai jaket merah tua berhiaskan huruf Fu dalam lingkaran. Dengan menggunakan tangan yang gemuk itu, ia berapa kali menguap, lalu menyusup ke dalam pelukan Acu. Setelah berganti posisi agar nyaman, ia pun terus tidur. Acu bangkit, menyerahkan Rong Er pada Mekiang, lalu berkata dengan pelan, "Aku keluar dulu." "Nona, di hari yang begitu dingin, kau mau pergi kemana?" Acu mengambil kotak bekal yang dibawa Mekiang, mengambil sebuah lentera, lalu berkata, "Aku akan pergi ke sebelah untuk melihat-lihat. Kalian tak usah ikut." Setelah berbicara, ia segera keluar dari ruangan itu. Di luar angin kencang mengejutkan orang. Acu sudah hidup di Kimeng selama 15 tahun, namun belum pernah melihat angin yang begitu kencang. Lentera di tangannya ditiup angin hingga padam. Mantel bulu besar Acu pun telah disingkap angin. Salju dingin menerpa wajahnya, menimbulkan rasa sakit. Seperti batu, Acu menggenggam erat-erat kerah mantel bulunya. Sulit baginya untuk berjalan ke depan. Setelah berjalan untuk beberapa lama, ia tiba di depan sebuah kamar reot. Setelah itu, ia menjulurkan tangannya, lalu dengan perlahan membuka pintu. Dalam sekejap mata, angin langsung masuk ke dalam, mengangkat debu tebal yang menyelimuti lantai. Acu beberapa kali terbatuk, lalu cepat-cepat menutup ruangan itu. Selain itu, ia juga mengambil sebuah dingklik dan menggunakannya untuk menahan pintu. Di dalam kamar itu, keadaan begitu tenang, seakan mati. Sepertinya lebih dingin dari di luar.
Atap kamar itu di beberapa tempat sudah berlubang. Angin bertiup masuk dengan suara berdesir. Seluruhnya gelap hingga kalau ia menjulurkan tangannya, ia tak dapat melihat kelima jari tangannya sendiri. Akan tetapi, dirinya seperti sangat akrab dengan keadaan di tempat ini. Ia mengeluarkan pemantik api. Setelah mencoba membuat api beberapa kali, akhirnya ia berhasil menyalakan semua lilin di sekelilingnya. Sinar lilin yang redup menyala dengan tenang. Semua ruangan itu dengan perlahan menjadi terang. 4 peti mati hitam legam diletakkan di tengahnya. Tak ada papan arwah, tak ada lilin, bahkan sebuah tanda pun tak ada. Dengan begitu sembarangan mereka ditaruh di sana, dikelilingi sampah dan rumput liar. Selain itu, ada pula beberapa potong mantau yang dingin dan keras. Dapat dilihat bahwa di hari biasa, tempat ini telah ditinggali oleh para pengemis gelandangan. Acu menaruh kotak bekal di samping, lalu menyingsingkan lengan bajunya dan mulai menyapu. Gerakannya amat cepat, walaupun tak ada alat yang mempermudah pekerjaannya. Namun, dengan amat cepat ia membersihkan sampah di lantai hingga tersisa tersedikit pun. Ia membuat sebuah sapu sederhana dari batang padi, menyapu sarang laba-laba hingga bersih. Ruangan itu pun tampak jauh lebih bersih dan rapi. Setelah itu, ia mengeluarkan satu persatu makanan dari kotak bekal dan menaruhnya di lantai, lalu berlutut dan beberapa kali bersujud. Benar, keempat peti mati ini adalah ayah, 2 saudara lelaki dan kakak perempuan Yan Kun. Selama beberapa tahun itu, setiap kali peringatan di hari kematian Raja Wang tiba, dirinya dan Yan Kun akan dengan sembunyi-sembunyi datang ke sini untuk bersembahyang. Saat itu, tempat ini masih dijaga oleh pasukan pemerintah. Setiap kali mereka ingin datang, mereka harus bersusah payah. Namun sekarang, bahkan tempat ini pun sudah menjadi sepi. Sejak kembali ke Zhenhuang, sama sekali tak terpikir olehnya untuk datang bersembahyang di sini. Akan tetapi, tak nyana di hari ini secara tak sengaja ia datang ke tempat ini. Mungkin hal ini adalah takdir. Tak ada hiu dan lilin, maka ia menggunakan dupa untuk menggantikannya. Tak ada uang-uangan kertas, maka ia menggunakan kain sutra untuk menggantikannya. Tak ada arak yang bagus, hanya ada sebotol susu domba dan 2 cawan teh hijau. Yang mulia Raja Yan, aku kembali datang menjengukmu. Ia bangkit, beberapa bercak debu nampak di lututnya, membuatnya agak kotor. Bunga es luruh dari atap, sedikit demi sedikit menyelimuti tutup peti mati. Dengan tenang ia memandangi beberapa peti mati itu, berusaha keras mengingat kepala-kepala hancur yang dilihatnya bertahun-tahun yang lalu itu. Hatinya penuh rasa putus asa yang amat luas. Sebelum bencana badai salju melanda Longqi, ribuan ternak di Shangzhen telah mati membeku. Rakyat tak punya cukup makanan. Yanbei berada dalam bahaya. Akan tetapi, ketika orang-orang menepuk tangan untuk berpesta di berbagai istana Dakia, Yanbei diam-diam mengumpulkan 100.000 pasukan penjaga gerbang Longyin. Mereka berjalan kaki melompati dataran tinggi Lenhe dan masuk ke wilayah Dakia melalui puncak Mulang yang tingginya lebih dari 6.000 meter, memutari gerbang Tonghu, lalu tiba-tiba menyerang pos perbatasan Datang dan merampas lebih dari 2 juta dan bahkan makanan. Setelah itu, seakan secepat kilat mereka kembali ke Yanbei. Seluruh manuver itu dilakukan dalam tempo tak lebih dari 4 hari. Ketika laporan situasi perang Datang dikirim ke kota Raja Tang, pasukan pengawal gerbang Longyin sudah kembali ke mulut gerbang, dan 2 kali pertempuran dengan pasukan Qia yang hendak memanfaatkan bencana di Yanbei untuk menyerang. Peristiwa ini bagai setetes air yang dimasukkan ke dalam minyak mendidih, menimbulkan gelombang raksasa yang sangat kuat. Dakia dan Biantang sama-sama murka, namun sama sekali tak berdaya menangkap Yan Kun.
Para pengawas kekaisaran Dakia mengangkat pena mereka dan menulis dengan amat cepat, memaki-maki Yanbei sebagai bangsa keturunan perampok yang wataknya suka merampok dan membunuh dan melanggar ajaran orang-orang bijak. Para intelektual Biantang lebih penuh kemarahan lagi, memaki leluhur Yan Kun sampai generasi ke-8 sebagai bajingan dan menulis tulisan-tulisan tentang hal itu untuk mengancamnya dengan lebih keras, begitu marah sampai hampir tak bisa bernapas. Akan tetapi, yang dapat mereka lakukan hanya hal itu belaka. Gerbang Longyin tak dapat ditembus, pasukan Yanbei gagah berani bagai harimau dan serigala. Dalam situasi ini, kalau Yanbei tak melakukan provokasi untuk mengajak berperang, mereka sudah harus membakar dupa untuk bersyukur. Siapa yang berani memprovokasi mereka? Ketika Acu mendengar berita-berita ini, ia mau tak mau tersenyum sinis. Apa yang disebut yang lemah takut pada yang keras, sedangkan yang keras takut pada yang tak hidup lagi, adalah persis seperti ini. Namun, Yuan Yu masih mengambil sikap tak setuju dan mengabaikan suara-suara di istana yang hendak memulai peperangan. Siapapun tahu, sekarang Dakia sudah cukup sibuk dengan urusannya sendiri. Perebutan kekuasaan di antara para pangeran sudah mencapai tahap yang amat panas. Saat ini, siapa yang punya waktu untuk berperang dengan musuh di luar negeri? Mereka hanya beromong kosong saja kalau dirinya benar-benar mengirim pasukan ke Yanming. Orang-orang tua itu jangan-jangan akan melaksanakan isi petisi mereka pada istana, hingga darah akan tertumpah sedalam 3 chi, menunjukkan kesetiaan mereka dengan mati. Ketika Yuan Yu mendengar tentang berita itu, ia agak terkejut, lalu berkata bahwa ia tak menyangka bahwa Yan Kun akan melakukan hal seperti itu. Sebenarnya tak hanya dirinya, mungkin di seluruh daratan Qimeng tak ada seorang pun yang menduganya. Bagaimanapun juga, beberapa lama berselang, ia mempertaruhkan seluruh Yanbei, menggunakan jutaan pasukan dan rakyat sipil sebagai umpan untuk memancing pasukan Dakia masuk ke dalam gerbang. Sedangkan dirinya sendiri memimpin pasukan ke timur. Selain itu, tak lama kemudian, ia menumpas para penentang, memusnahkan Kamadagang Datong yang menyokongnya hingga dapat merebut kekuasaan. Bahkan, kepala gurunya sendiri pun dipenggal olehnya. Menghadapi orang semacam ini, jangan-jangan tak seorang pun akan menduga bahwa demi rakyat Yanbei, ia menempuh bahaya yang begitu besar. Bahkan, Acu pun tak memahami pokok masalah ini. Akan tetapi, untung saja jenderal pasukan pengawal gerbang Tanghu adalah anak angkat Raja Jing'an datang. Walaupun setelah Raja Jing'an jatuh, ia segera menyerah dan menyatakan kesetiaannya pada kekaisaran. Namun ia menggenggam kekuasaan militer dan juga mengawasi gerbang perbatasan penting kekaisaran. Bagaimanapun juga, hal ini membuat orang merasa tak tenang. Kalau kali ini Yan Kun membinasakannya, hal ini tak terhitung sebagai suatu kerugian bagi Datang. Sampai Datang kehilangan perbekalan untuk pasukan itu, dahi Acu berkerut. Ia kembali terkenang akan bertahun-tahun hidupnya yang dilewatkan di dataran Sengshen dan gunung Hui Hui yang bersalju, dan para pengembala serta rakyat yang sederhana di sana. Siasat Yan Kun semakin lama semakin lihai. Ia bersembunyi sejauh ribuan li. Gerakannya cepat dan ganas. Ia memindahkan lebih dari selaksa pasukan, namun sama sekali tak terdeteksi. Lalu tanpa disangka-sangka, langsung menyerang ke jantung musuh. Siasatnya bagus, pandangan matanya tajam, keberaniannya besar, pantas disebut sebagai seseorang yang memiliki bakat militer kelas 1. Asalkan dirinya ada, Dakia tak mungkin dapat menembus gerbang Longyin. Bahkan, kalau Zhao Cai sendiri turun tangan, mereka tak akan mempunyai kesempatan untuk menang dengan telak. Mungkin ia dapat sedikit lebih unggul dalam taktik militer, kekuatan pasukan, informasi intelijen, persenjataan, dan logistik. Tapi kalau bicara mengenai kekejaman siasat dan kegigihan, ia kemungkinan besar tak akan dapat mengalahkan Yan Kun.
Di medan perang, Yan Kun menakutkan. Ia dapat secara amat lihai menggunakan segala sesuatu yang dapat digunakan di sekitarnya untuk memperoleh kemenangan di medan perang. Dan kemampuannya untuk mengukur perasaan publik sudah mencapai taraf yang sangat tinggi. Di dunia ini, orang yang dapat dibandingkan dengannya mungkin hanya Yuan Yu seorang. Keunggulan Yan Kun bergantung pada kekejamannya, sedangkan keunggulan Yan Yu tergantung pada kelicikannya. Andaikan dua orang itu dapat berperang tanpa mengkhawatirkan kekacauan di negara masing-masing, mungkin mereka akan menciptakan sebuah legenda peperangan yang bersejarah. Acu mengangguk-angguk, walaupun dirinya sudah lelah menjalani kehidupan semacam itu. Akan tetapi, ketika sedang tak melakukan apa-apa, benaknya mau tak mau memikirkan masalah-masalah ini. Begitu mendengar berita, ia menggabungkannya sedikit demi sedikit. Ia dapat membuat sketsa situasi peperangan secara garis besar, dan setelah itu menarik kesimpulan, membuat kalkulasi lalu mengatur posisi pasukan. Seperti seorang pecatur yang keranjingan bermain catur. Walaupun tak lagi bermain, ia masih membayangkan berbagai permainan catur dalam benaknya. Akan tetapi, kali ini ia tak tahu apakah sebenarnya dirinya berharap agar salah satu pihak memenangkan permainan catur ini. Sebenarnya, walaupun pada akhirnya dirinya dan Yan Kun tak sejalan, ia tak mengharapkan Yan Kun kalah. Oleh karenanya, setelah mengetahui bahwa Yan Kun berhasil melakukan serangan diam-diam ke gerbang Tanghu, tak nyana ia merasa agak senang. Sama sekali tak peduli bahwa dirinya masih berkedudukan sebagai Raja Qiuli datang. Ia menertawakan dirinya sendiri. Walaupun dirinya ikut berperang, ia masih agak sukar menghindari kekalahan. Budi dan dendam, cinta dan benci, dengan berlalunya waktu mengendap, dan hanya menyisakan sebuah punggung yang kabur di sepasang mata yang dingin dan sebuah tangan yang kuat. Siapa yang mengecewakan siapa? Siapa yang berhutang pada siapa? Apakah benar-benar dapat diperhitungkan dengan jelas? Mereka berdua, walaupun tak dapat bergandengan tangan, sama sekali tak harus saling membunuh. Angin di luar mendadak menjadi kencang. Sebuah suara berdebam keras terdengar dari pintu. Sedikit bergeser dan klik yang mengganjal pintu. Acu mengira bahwa itu angin, maka ia berpaling, hendak menutup pintu. Namun tak nyana, ketika ia baru berjalan sampai ke ambang pintu, pintu tiba-tiba terbuka. Seseorang yang mengenakan mantel hitam berdiri di tengah salju yang amat luas. Di belakangnya hanya ada seorang penggiring berpakaian hitam. Acu tak dapat melihat wajahnya. Untuk sesaat ia hanya dapat melihat sepasang mata yang hitam bagai jurang yang amat dalam, dengan amat tajam menghujam ke tubuhnya. Pada suatu waktu, Acu sampai merasa bahwa ia kembali dapat melihat Yan Kun. Di luar sama sekali tak ada sinar rembulan, hanya ada badai salju yang menjerit memenuhi angkasa, bertiup menerpa wajah bagai pisau yang sedingin es. Orang itu berdiri di sana, mantelnya membungkusnya dengan rapat, hanya memperlihatkan sepasang matanya yang dalam diselimuti berlapis-lapis salju. Memandanginya dengan amat tajam. Cahaya lilin di ruangan itu telah seluruhnya ditiup angin hingga padam ketika pintu dibuka. Hanya menyisakan cahaya putih salju pucat yang jernih berkilauan di tengah malam yang gelap gulita, yang semakin menonjolkan beban dan tekanan yang menyelimuti sosok yang kabur itu. Seakan waktu yang amat lama telah berlalu, namun seakan juga hanya sekejap. Orang itu dengan perlahan mengangkat kakinya. Ia sedikit menunduk. Langkah kakinya dengan sama-samar mengandung suatu kelelahan. Sebuah tangan yang kurus kering dan keriput menyentuh sisi bibirnya. Dengan perlahan ia batuk. Pintu ditutup. Ketiga orang itu berdiri di ruang duka yang amat kecil, membuatnya kelihatan semakin sempit. Dengan gesit, penggiring berpakaian hitam yang berpunggung bongkok itu kembali menyalakan lilin-lilin putih itu. Sinarnya yang temaram dengan perlahan menerangi sekitar mereka.
dan juga menerangi pelipis peruban di bawah kerudung mantel orang itu yang dengan tenang menunduk serta sepasang tangannya yang penuh keriput. Dongklik pendek yang sebelumnya dipakai Acu untuk mengganjal pintu dilap oleh pengiring itu hingga bersih. Sambil terbatuk-batuk, orang itu pun duduk. Punggungnya bongkok, dengan sama-sama dapat dilihat bahwa tubuh yang tersembunyi di balik pakaiannya sangat rapuh dan lemah. Acu masih berdiri di sana. Sejak mereka masuk, ia tak berbicara, bahkan sampai merasa bingung. Kenapa orang sakit dan kurus kering yang begitu lemah ini tadi dapat mengejutkan dirinya, sampai ia mengira bahwa Yan Kun datang secara pribadi. Sang pengiring mundur, lalu berdiri di samping pintu. Seluruh tubuhnya tersembunyi di tengah bayang-bayang yang tak disinari cahaya lilin. Ia menunduk, bagai sebongkah batu tak akan berbicara. Cahaya yang temaram dan lembut memancar. Angin menerobos masuk dari genting di atap yang terlepas. Suaranya berdesir, sinar lilin pun bergoyang-goyang, seakan setiap saat akan padam. Orang itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sepasang bola matanya yang dalam dan tenang pun memandang dirinya. Tiba-tiba orang itu berkata, "Badai salju malam ini benar-benar kuat." Acu tertegun. Entah kenapa ketika menghadapi orang ini, ia tak nyana merasakan suatu ketegangan yang sulit dilukiskan. Seakan ada sesuatu tenaga tertekan yang sedikit demi sedikit memancar keluar dari tubuhnya dan sedikit demi sedikit memenuhi udara di seluruh ruangan itu. Bahkan napasnya pun menjadi berat. Benar-benar kuat. Acu mengangguk-angguk lalu berkata dengan tenang, "Sudah lama sekali tak turun salju yang begitu lebat." Usia orang itu tentunya sudah amat tua. Suaranya yang serak memancarkan kelelahan yang tak dapat disembunyikan. Seperti musim dingin 15 tahun yang lalu, saat itu badai salju besar juga melanda. Bahkan pohon huai tua di depan pintu gerbang gubernur juga roboh ditiup angin. 15 tahun sebelumnya adalah tahun di mana keluarga Yan Kun dieksekusi. Di hari musim dingin yang sangat dingin itu, mereka masih bersembunyi di pos perhentian reot di selatan tembok tua itu, memasak segala sesuatu yang ada di rumah itu dan membeku kedinginan hingga sekujur tubuh mereka penuh ladang dingin. "Apa pesta lentera Sang Yuan tahun ini ramai?" Dengan sangat enteng orang itu bertanya, seakan mereka adalah teman yang sudah amat lama saling mengenal. Acu sedikit mengelengkan kepalanya lalu berkata, "Langit tak sudi bekerja sama dan merusak pesta lentera yang bagus. Apakah Tuan juga datang untuk melihat pesta lentera dan terhadang badai salju di sini?" Orang itu tertawa pelan lalu berkata, "Dengan tubuhku yang seperti ini, hendak melihat pesta lentera apa?" Acu sedikit mengangkat alisnya lalu bertanya dengan suara pelan, "Kalau begitu, Tuan sengaja datang untuk bersembahyang pada Pangeran Yan." Walaupun tak bisa melihat raut wajahnya, namun Acu masih bisa membayangkan bahwa ia tertawa tanpa suara. Dari kejauhan, mendadak terdengar suara genta yang amat panjang. Itu adalah suara genta ke-18 penanda pesta lentera Sang Yuan yang dibunyikan di pagoda Ticheng di istana Jengjin. Para biksu terkemuka yang termasyhur di bawah pimpinan Qi Tianjian sedang membakar dupa untuk memuja Sang Buddha, membaca kitab suci agar segalanya baik, berdoa agar angin dan hujan tahun depan jatuh pada saat yang tepat, agar negara makmur dan rakyat hidup dalam kedamaian. Mendengar suara itu, Acu berpaling lalu memandang ke arah asal suara itu dengan agak termenung. Wisma Yi ini begitu sepi. Seorang gadis sepertimu, apa tak takut berada di ruang arwah ini? Acu menoleh melihat orang tua itu. Dalam hati ia tahu bahwa orang yang dapat dengan mudah masuk ke dalam Wisma Yi tanpa diketahui Yu Sisan dan yang lainnya sama sekali bukan orang biasa. Dalam hati ia berpikir tentang beberapa orang yang dapat datang ke tempat ini pada saat ini. Namun, akhirnya tak dapat menemukan seorang tokoh seperti itu.
Mau tak mau ia pun merasa bimbang. Namun ia tak menunjukkannya di wajahnya dan hanya berkata sambil tersenyum hambar. Hatiku besar, maka tak punya rasa takut. Dibandingkan dengan hati manusia, apa yang disebut arwah gentayangan, entah berapa kali lipat lebih baik. Hatimu besar, ada suara laki-laki tua itu agak meninggi. Sambil tersenyum ia berkata, di dunia ini yang pantas menyandang kata-kata itu ada berapa orang? Sudah cukup kalau diri sendiri merasa dapat menyandangnya. Acu berdiri di tempat, di bawah cahaya lentera. Dirinya yang mengenakan mantel bulu putih salju nampak anggun. Pipinya bersinar-sinar, dikelilingi lingkaran cahaya berwarna putih. Dengan tenang ia berkata, ada orang yang seumur hidup menjadi seorang pejabat yang jujur, setia pada negara. Tak berani merugikan rakyat sedikit pun, bersih tak korup. Seumur hidup berhati besar. Namun, ada orang yang sejak lahir menjalani kehidupan yang biasa saja, bersusah payah menafkahi keluarganya, tapi tak melanggar hukum. Oleh karenanya, dalam hatinya sama sekali tak perasaan menyesal atau berhutang. Orang semacam ini juga pantas disebut berhati besar. Ketenangan hati tergantung pada diri sendiri, sama sekali tak tergantung pada prestasi seorang. Lelaki tua itu sedikit mengangkat alisnya. Seberkas angin menggulung abu sisa sutra yang terbakar di lantai. Abu itu pun dengan ringan jatuh di bawah jubahnya. Ia termenung untuk sesaat, lalu tersenyum dan berkata, perkataanmu masuk akal. Badai salju di luar begitu lebat. Tuhan datang di tengah malam. Apakah dalam hati Tuhan ada ganjalan? Aku sudah tua, sukar untuk tak memikirkan beberapa masalah lama dalam hidup yang fana ini. Angin kencang mendadak bertiup dan langsung membuka pintu. Seluruh cahaya lilin di seluruh rumah itu mendadak padam. Sang pengiring terkejut, walaupun usianya sudah lanjut, gerakannya masih gesit. Ia segera menutup pintu dan hendak menyalakan lampu minyak. Sang lelaki tua itu mengangkat pandangan matanya, memandang baris-baris peti mati yang diam di tengah kegelapan. Senyumnya perlahan-lahan hilang sambil melambaikan tangan ia berkata, begitulah. Ruangan itu sunyi senyap. Mereka hanya dapat mendengar suara angin yang bersiul melewati ubun-ubun mereka. Mata mereka sedikit demi sedikit menjadi terbiasa dengan kegelapan di sekeliling mereka. Cahaya yang terpantul di salju di balik jendela menerobos masuk. Dengan samar-samar, sosok-sosok mereka sudah dapat terlihat dengan jelas. Lelaki tua itu menanggalkan mantelnya, lalu berkata, mungkin kau tak ingin menemuiku. Aku membawa arak, temani aku minum secawan arak. Tanpa menunggu jawaban, Acu, pelayan di belakangan sudah melangkah maju. Ia menggelar sehelai kain sutra, menaruh 2 cawan arak di atasnya, serta sebotol poci kumala yang putih berkilauan. Di tengah kegelapan, poci itu dengan sama-sama memancarkan sinar. Cawan-cawan arak itu diisi hingga penuh. Wangi arak memenuhi seluruh tempat itu. Dengan sepasang matanya, sang pelayan tua menawarkan arak bercampur air pada Acu. Acu mencumbu arak lalu berkata, ini King Nijiao dari keluarga King. Lelaki tua itu memuji sambil tersenyum, hidung yang sangat tajam. Acu tersenyum, kekuatan minumku tak seberapa, mencium arak saja sudah cukup. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk hari ini. Besok kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.